Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube gua, Harian Leon. Kali ini gue bareng teman gua nih, ada Richard dan juga Arum. Halo. Mantap. By the way hujan. By the way, hujannya gede ya. Hujannya beneran. Kayaknya Hujannya beneran ya. sekarang. Kalian nikah di umur berapa sih? Umur. Iya. Kalau gue di umur 25. Gua di 23. Kalau menurut kalian tuh itu termasuk udah yang oke atau muda menurut kalian? Umur itu kan nggak menjamin, bro. Bukan masalah kedewasaan sih. Gue pengen ngomong masalah opini orang tentang nikah muda kan ada bisa di tahap umur. Udah harus. Enggak bener lo di tahap-tahap oke atau di nikah muda? Oke sih. Oke lah ya. Masuknya tahap oke Nyokap mungkin. gua juga dulu 23. Standar berarti ya. Ya. Nah, tapi ada di pernikahan kalian yang di umur 25 dan 23 itu sebenarnya apa sih yang bikin kalian bisa yakin gitu untuk nikah gitu? Menurut gua kan nikah butuh persiapan, butuh pemikiran yang matang ya. Kalian pacaran berapa tahun? Kita pacaran 5 tahun. Tahun kelima kita nikah ya. Tahun kelima kita nikah. Pacaran 5 tahun, akhirnya putusin nikah. Ah, Apa yang bikin yakin kalian bikin nikah? Apalagi di umur segitu gitu, pasti banyak masih pengen main dulu kan? iya. Pengen main, pengen ngapain? Komitmen. Iya betul. Komitmen sih. Jadi kalau dari gue pribadi sih nanti mungkin dari Arum juga bisa. Kenapa kita bisa nikah? Ya sebenarnya dalam satu hubungan pacaran itu kan memang pasti kita endingnya tuh pasti nikah lah ya. Kalau misalkan jangan sekali-kali coba pacaran kalau misalkan kita nggak punya tujuan gitu. Nah itu pun yang kita lakuin sih, maksudnya kita komit untuk jalanin satu hubungan sampai akhirnya sebenarnya kita nikah bukan pas di tahun kelima itu tuh 2 tahun sebelum 2 tahun atau 1 tahun ya? Setahun ya? Setahun sebelum tuh kita udah rencanain mau nikah sebenarnya. Berarti tahun keempat. Tahun keempat. Bukan salah, tahun ketiga. Udah mulai ada konflik. Pokoknya Oh, iya. 2 tahun lagi. Oh iya. 2 tahun nikah. lagi kita nikah. Oh target. Iya. Komitnya bahwa kita tuh udah pengen, maksudnya gini loh. Iya. Ya tadi yang kayak gue bilang sih, maksudnya kayak lebih pacaran tuh mau ngapain sih? Masih kan tujuannya ke sana. Berarti pacaran tahun ketiga itu udah ada target. Udah ada target. Iya. Target mau nikah gitu kan. Apa yang bikin kalian yakin? Akhirnya yakin kan ini target ini kan berarti udah diobrolin, udah diapain gitu, Betul. udah direncanain ya kan. Apa yang akhirnya kayak ayo kita nikah yuk. Kadang kan target belum tentu sesuai dengan maksudnya gimana ya cara ngomongnya. Apa yang kita rencanakan kan belum tentu terlaksana gitu kan. Iya. Arum. Berarti target sesuai nggak sih 2 tahun kemudian? Sesuai. Iya, Jadi Target sesuai. Itu sih amazing 2000 banget. berapa ya? Kita kan 2014, 2 tahun sebelumnya berarti 2014 tuh kayak ngomong gitu. Terus emang sih dalam pikiran gua karena gua juga masih kayak ya udah masih pacaran Iya. gitu kan. Iya. Terus dia ngomong komit, ya udah, tapi kan gua untuk bersyukurnya dalam komunitas yang benar. Jadi ya pacaran tuh harus ada komitmen. Oh ya ada komitmen, oke. Tapi kan kita lihat juga untuk persiapannya kita untuk menjalani proses komitmen itu kan dilihat satu sama lain, keseriusannya, terus cara pendewasaannya, masuk ke dalam fase rumah tangga itu kan orang kan kelihatan bisa gagal dalam proses itu kan. Nah 1 tahun di 2015 gue nggak mikirin komitmen itu sih sebenarnya. Di 2015 dia ngajak gue nikah di tahun depan, lah gue kaget dan gue kayak masih ya biasa aja gitu kayak ya udah oke. Gue lihat dia bilang mau nggak nikah sama gue, dia bilang gue masih mikir ya udah lihat aja gitu kan. Gue tahu dia tahu gue gitu, ya udah lihat aja. Terus kayak kita berdoa aja, nggak ada apa-apa nih. Kita nabung udah di setahun itu karena kan dia bilang mau nikah nggak bener ya udah kita mau nikah, oke, berdoa. Nah dari situ kan udah kita
udah terbuka semua, kayak masa lalu dia, masa lalu gua, apa yang pernah dia jalanin. Lu mau nggak nikah sama gua padahal gua gini, masa lalu lah, masalah itu kan yang berat nih. Menerima itu yang berat, memahami mungkin bisa kali memahami, tapi kalau untuk menerima itu susah. Orang bisa gagal di sini. Dan dia juga deg-degan ngomong, ngebongkar semua tuh dia deg-degan. Kira-kira Arum mau nggak ya sama gua? Terus ya gua appreciate sama dia mau cerita sebegitunya sampai ya udah ya gue lihat progresnya dia untuk bisa menjadi seorang suami nantinya ya. Kan gue juga ngeliat gitu, nggak mungkin kalau gue terima dia, nggak mungkin kalau dia belum gue lihat apa ya bertumbuh dewasa gitu ya. Rohani iya gitu, tapi kalau dewasa juga kan susah kalau hubungan nggak ada itu gitu. Nah akhirnya dalam masuk itu ya gue lihat aja Tuhan tuh bekerja, kita ya udah dengan apa adanya. Duit ya, soal duit nih ya, ini paling penting nih, apalagi untuk masalah cewek. Ya udah gue lihat progres dia untuk menabung kan gitu. Itu juga persiapan lahir batin oke lah. Tapi kan lagi-lagi kalau mau menikah ada duit gitu kan. Ya itu menjadi gue lihat juga gitu, oh dia apa ya, dia bersemangat untuk itu. Jadi menurut gue terus Tuhan jalannya juga bagus gitu. Emang ada beberapa prosesnya. Berarti lu berdua termasuk ini ya, termasuk lu kalau ini belum lu lanjutin kan, tapi dari omongan lu yang barusan, lu termasuk teman-teman gue yang gue kenal ketika mau menuju ke pernikahan tuh ada berkat-berkat yang tidak terduga kayak gitu. Oh iya. Ada jelas ada. Justru kalau itu ya itu baru berkat ya, itu baru berkat. Pergumulan lain ceritanya gimana kira-kira? Itu luar biasa banget sih, maksudnya kayak dari keluarga, iya, dari dukungan. awal tuh nih ya. Sebenarnya waktu kita pertama kali kita komit tentu kan itu memang gue pribadi gue dalam doa, dia juga gue dalam doa gitu kan. Nah justru di saat kita komit nih itu pintu-pintu berkat tuh justru kebuka gitu ya. Maksudnya hal yang nggak pernah kita pikirin, tiba-tiba ada orang mau nih ada ini nih, misal kayak gedung, tiba-tiba ada yang merekomendkan ada gini, terus kita survei dan kita mulai ngomong ke keluarga juga, dan keluarga juga memang support dan memang dukung secara material, secara moral juga mereka support gitu kan. Karena ya memang berangkat dari komitmen sih. Jadi ketika kita mau komit nih dan kita tentu minta campur tangan Tuhan gitu. Nah itu membuat segala sesuatunya tuh ya bukan dimudahin sih, cuman lebih kayak jadi kok gini sih, kok gini, ada aja jalannya. Jadi ada aja jalannya, kadang-kadang ada ya juga itu masalahnya nih. Ya pastilah. Nanti tahu salah juga. Cuman masalah. gue tuh termasuk gimana ya? Lu tahu nggak sih istilahnya kayak orang kayak lu percaya Tuhan tapi kayaknya jalan sendiri gitu. Ngerti nggak sih? Kayaknya lu jalan sama Tuhan kayaknya. Tapi ternyata lu jalan sendiri gitu. Nah gue tuh salah satu orang yang kayak hampir kayak nggak percaya sama cerita-cerita orang, walaupun kadang-kadang yang cerita tuh teman terdekat, kadang-kadang yang misalnya kayak gua tuh ya hari-hari terakhir tau nggak duitnya datang kayak gitu-gitu. Iya itu benar gitu. Kadang-kadang masa sih? Iya lah, emang itu kita ngalamin. Senang-senang kayak kita juga baru ngalamin yang firman Tuhan bilang ada apa dipenuhin pernikahannya ya kan. Dan itu benar-benar, dan kita juga tertanya, bahkan orang saudara kita itu nggak mau datang karena dia masih titik kan tadi selalu bilang kan setelah komit itu lah kayak bilang jalannya ada aja ya Caca tadi lo ngomong. Komit itu kayak di titik di komit yuk itu titiknya di mana sih? Sebenarnya sih itu puncaknya adalah memang sebenarnya karena memang kita udah jalanin pacaran kan. Kalau ya nggak tahu ya, mungkin setiap orang punya standar beda-beda gitu. Cuman kalau dari kami berdua sih ya itu merupakan satu titik yang pasti setiap orang yang punya hubungan pacaran tuh punya titik-titik tertentu gitu. Ketika mereka udah ya kita mau ngapain lagi gitu, maksudnya masa kita mau gini-gini aja gitu, dan apa sih tujuan kita tuh mau ngapain nih, masa pacaran kan. Karena realitanya memang banyak orang-orang di luar sana ya, teman-teman gue juga ada menjalin suatu hubungan yang memang apa ya, mungkin dibilang kelamaan, jadinya jadi kayak hambar. Nah itu
gue sih ngalamin yang dimana tuh titik itu tuh kayak buat kita jadi flashback mikir gitu, maksudnya kita mau bawa ini kemana gitu. Nah kita masuk dalam fase itu sih, titik jenuh mungkin ya, mentok di situ. Iya. Respon apa tuh yang mau kita ambil sebenarnya? Nah itu sih gue belajar sih, maksudnya gue ketika gue ngalamin itu ngerasa tuh gue share sama dia, ini kita nggak bisa gini aja nih, harus ngambil step berikutnya apa. Nah di situ gue baru mulai bercermin gitu loh, maksudnya koreksi diri kita nih, hubungan kita gimana. Karena 3 tahun itu juga memang banyak ngalamin up and down lah dalam satu hubungan. Mungkin Andi ngerti lah ya, pasti lu tahu lah. Ya juga gue dong, gue gak tahu dong. Karena kan lebih lama ya. Enggak Oh iya dong, kan. enggak. Nah maksudnya itu yang kita alamin sih. Nanti taunya dari gue doang. Tapi jujur, gue ngalamin Iya kan, maksudnya. Andi pasti tahu. Iya. Gue ngalamin maksudnya sama dia tuh, kalau gue di titik yang gue tuh kalau dibilang ya cowok brengsek juga sebenarnya gitu kan, sebelum gue sama dia gitu. Setiap Gua cowok ya pasti ada cowok ada brengseknya, ada masing-masing brengseknya lah. Ada masing-masing. masa lalu di tempatnya. Nah ada tapi masa lalu. di gue tadi kan lu tanyakan kenapa bisa komit Ya, di fase gitu. komitnya tuh di titik apa gitu. Iya di titik di saat gue jenuh itu kita mulai untuk rencanain plan ke depan tuh apa gitu. Nah kalau gue pribadi sih ya mungkin nggak tahu kalau dia. Kalau gue memang udah ngerasa kayak apa ya? Gue ngerasa dia tuh ya kalau dibilang penolong sepadan apa segala macam, mungkin memang itu gue rasain di dia gitu. Karena gue ngalamin di dia, karena emang apa ya, keberengsek-berengsekannya gue, pokoknya amburadulnya gue tuh dia semua tahu dan memang apa ya, gue ngalamin 3 tahun itu tuh semua hal buruk tentang gue itu secara nggak langsung tuh dirubah dengan adanya dia gitu. Karena memang dia menjadi penopang. Bayangin aja gue tuh sosial media dulu segala macam lah, wajar lah ya dipegang pacar apa segala gitu. Jangan disebut kali. Nah, Ya, tapi maksudnya ini masing-masing beda. buat share teman-teman aja, maksudnya ini Iya, gue ini ngalamin pengalaman kita gue tuh. Berarti kalian norak juga ya? Iya, jadi ya pasti semua pacaran pernah nora-nora lah. Nah, cuma maksudnya Jadi medsos itu dipegang sama dia. iya, dulu sempat ketika ada alasannya gue Iya. begitu. Oh gitu. tapi itu yang maksudnya itu yang buat gue sampai di titik gue tuh udah nggak bisa bohong sama dia nih, serius. Padahal sebelumnya gue tuh Saking brengseknya. saking brengsek gue tuh Saking bisa brengseknya dia. gue bisa punya akun banyak, gue bisa modusin cewek ini cewek ono gitu kan, tapi Nah itu ada lewat mimpi gue semua. nah itu dia tuh, Lewat ini mimpi yang dikasih tahu sama Tuhan tuh lewat mimpi. Serius. itu yang Langsung gue makanya lu bingung kan, gue juga Soalnya- kayak gue ngeramin Karena gua doain kok dia dia. tahu gue bohong sedikit aja nih, gue Datang, pokoknya enggak, tapi mimpi tahu-tahu gua. dia bisa mimpi. Ngeri juga nih. Ngeri, makanya gue bilang Ngeri. sih, maksudnya ini belum banyak yang tahu sih. Penafsir mimpi Iya. juga Arum. Enggak, emang kayak dia tuh kayak Tuhan ingetin bahwa Iya, memang dia tuh jadi ada orang yang Iya, iya. Tuhan suruh untuk ngikutin kita kan. nah itu sih yang gue alami, makanya di titik itu gue yakin bahwa gila ya ada cewek kayak gini yang bisa terima kekurangan gue. Rata-rata kan pasti kalau ngelihat dalam satu hubungan cowoknya istilah kata main-main kotor lah bisa Iya. dibilang, itu kan pasti kan istilah kata cewek itu nggak gampang gitu untuk lu brengsek gitu kan. Dia bisa aja tinggalin gue, tapi gue bingung dia milih untuk tetap stay. Dan ya itu gue juga nggak tahu, gue tanya ke dia kenapa sih lu istilah kata ya gue sakitin atau gue ini, tapi dia tetap stay, dia tetap mengasihi gue. Nah itu sih yang lebih dari segala-galanya yang gue bingung sih gitu. Nah itu yang buat lu juga pasti bingung nih. Ngomongin brengsek, gue juga termasuk cowok yang Oh iya ya, brengsek kayak muka lu brengsek ya. Enggak jadi. Enggak. Enggak jadi gue tuh enggak kalau ngomongin brengsek kan maksudnya gini ya, setiap orang ada dosanya masing-masing ya. Iya. Ada yang cowok biasanya rokok, ada yang cowok misalnya ke judi, ada yang ke minuman, ada yang ke cewek gitu. Gue sebenarnya termasuk, kalau gue termasuk cowok yang mungkin juga yang mengklaim diri sendiri ya. Tapi gue memang pacaran tuh satu. Kalau putus gue kadang dulu tuh gampang banget nyarinya. Wis ya. Itu yang bikin kadang-kadang kayak ini gampang ya jadi pacar. Makanya di umur gue yang sekarang ini gue masih susah yakin gitu. Makanya gue kadang ngobrol sama orang-orang tuh, kok kalian bisa yakin ya kayak memutuskan untuk menikah, apalagi umur lu berapa sekarang? Gue sekarang 29. 9 Tahun ini 30. lu betul lah ya kelas 91. 91. Lu berarti sekarang 93. gue di tengah-tengah kalian lah ya kan. Gue sampai sekarang gue kayak belum nggak bisa yakin gitu loh, kayak Gue 28 nih. 28 ya? Iya, bos masuk ini masuk 28. Gue 28 gue kemarin. Nah gue kan
Januari ini dia 28. Oh, gue 29. Nanti. Maksudnya di umur segini gue kayak belum bisa aja gitu komit gitu. Apa sih hal yang makanya tadi gue tuh berulang-ulang nanya kan caranya bisa tiba-tiba kepikiran komit gitu. Iya kan pacaran itu maksudnya gini ya, kayak tadi udah 3 tahun. Mau ngapain sih kayak begini gitu? Mau ngapain kayak sering berdua, maksudnya yang kita lakuin tuh berdua gitu. Bukan nikah karena takut sih. Iya. Enggak. Emang itu Ada. itu kan apa namanya udah komit masing-masing. Iya makanya Jadi tadi sih emang- kayak lebih tadi yang aku bilang bahwa ya yang paling penting memang tujuan sih ketika lu jalan satu hubungan lebih ke tujuan. Tapi gini loh, kadang-kadang emang di awal itu kita masih ambigu tuh, maksudnya masih abu-abu kan, masih jalanin aja, biasa kan udah jalanin aja mengalir apa segala. Tapi nanti percaya atau nggak percaya nih, ntar lo akan nemuin dari masa lu bakal jenuh dan berpikir ulang gitu. Ya gue sih percaya itu memang karena kemurahan Tuhan juga, maksudnya Tuhan tuh mau gue tuh untuk udah lu mau ngapain sih, istilah kata ngapain buang-buang iya ngapain banget tuh, mendingan lu jalanin rumah tangga ya udah itu ketemunya titik itu ketemunya memang seperjalanan kita berarti ya. seperjalanan ketika Iya, kita ketika ngalamin menjalani. ya kita ngalamin dulu, harus ngalamin dulu sih. ya. Nggak bisa mungkin kalau pacaran ntar mau merit di umur berapa, kadang kala kalau misalkan orang langsung bisa ngejawabnya ya terlepas dari faktor-faktor lain, tapi kalau menurut gua nggak segampang itu sih. Jadi perlu kita ngalamin dulu, kejalanin tergantung dulu. masing-masing kan, kayak kita mau ngejalanin terus kan tergantung kedua belah pihak, nggak mungkin kan dari satu betul. pihak Karena gitu kan menikah loh. berdua. Iya gitu loh. Mereka ngomong berdua kan. Makanya pas bilang mau komitmen itu kan dari kedua belah pihak. Oh ya ngapain udah 3 tahun gitu jalan bareng-bareng, mau ngapain nih terus kayak begini aja Berarti momen lu pasti tahun iya itu lah. kan buang-buang waktu nih Soalnya kan ada yang lagi dia bilang tadi ada pacaran bisa udah 9 tahun, 10 tahun gitu kan belum ketemu. Iya. Endingnya putus lagi. Ya, Nih, kalau kredit mobil udah lunas tuh ya, kalau punya rumah. KPR udah setengah. Kalau udah punya anak udah SD ya kan. Iya maksudnya berarti kalau yang pacaran yang sampai lama 9 tahun, 10 tahun, 15 tahun mungkin kayak memang momennya belum ketemu. Tapi jangan salah loh. Apa? Baru-baru ini kita punya temen ya. Nah, Mereka pacaran 10 tahun. ya berarti baru ketemu momennya di situ. Nah, 10 tahun akhirnya happy ending juga, mereka menikah gitu kan. Berarti iya, tapi maksud gua udah 10 tahun momennya baru ketemu di situ. Nah, iya, kesempatan bisa terbuka di situ. Ya berarti memang Jadi harus, beda-beda lah. ya memang harus dialamin dulu ya. Kalau lu saat pacaran tahun ketiga ketemu kayak menuju komitmennya, ini ada juga di sisi lain yang baru 10 tahun gitu kan. Abang gua juga termasuk yang lama pacaran sih, 10 tahun kayaknya pacaran baru akhirnya nemuin yuk nikah gitu. Nah itu dia gua nggak tahu. Mungkin karena harus gue jalanin juga kali ya. Betul. iya Makanya gua ngobrol-ngobrol itu gini. banyak yang ketok tuh di dana gitu, orang mau nikah Ya. takut sama dana. Menurut lu gimana? Kalau menurut gua nggak ada duit ya. Nah, ini Dia mau bilang nikah sama gua nggak ada duit. ini nih yang sering-sering kadang-kadang gue gak ada duit tapi bisa gitu. Nah, itu apa ya? Kita juga bingung sih sebenarnya. Ya Maksudnya gitu. Ya lu bersaing sama Tuhan. Jadi itu aja Pak. nggak bakal keciwi lu. Susah ya. Iya bukan susah. Iya. Lu Mungkin kalau diceritain kayak gini kayak sekarang nggak mungkin gitu ya. Mungkin nggak mungkin iya. Kayak nggak mungkin. Karena gue sendiri, nggak ada duit. karena gue sendiri memang itu yang bikin gue juga kayak kepikiran gitu. Masa dia sih temen gue tuh rata-rata kalau udah menikah nih rata-rata ceritanya begitu. Tapi kenapa gue masih nggak percaya, kan aneh ya. Temen gue ada yang bilang gue tuh pas banget minggu lalu tiba-tiba proyek datang aja. Iya. Udah itu buat biaya. Terus banyak yang kayak support. Tuhan sediakan pasti. Ya udah diajakinnya iman, masa gua enggak yang berdua nih. Ya iman itu penting. Gue kan ya gue kenal sebenarnya gue lebih deket sama Arun sih daripada dulu bro. Sebenarnya dulu kan ya. Siap. Kita kenal dari tahun 2000 berapa ya? Erik juga cuma saya high Ya doang. mungkin dari situ. Iya tapi saya high doang kan. Di Erik tuh 2000. Dia tahu Andi gitu. Tahu lu lah tapi nggak tahu nama. 2014 lah. Jadi gue kenal lebih deket sama Arun. Setahu gue nih Cat, ini sorry sebagai cowok tapi dan ini kan yang lagi gua alamin sekarang ya.
setahu gue kan lu dulu waktu pacaran sama Arum tuh lu nggak punya pekerjaan tetap kayak gitu tuh. Seminder apa lu sama keluarga dia? Iya dong, keluarga lu pasti tahu. Iya betul. Ya gimana cara meyakinkan keluarganya, mindernya lu ngerasa apa namanya kayak ngelewatin rasa minder gitu-gitunya lah. Kalau gue sih seturut dengan apa yang gue alamin ya pribadi gue, kalau di fase itu tuh gue bertahap sebenarnya. Ada tahapnya. Yang pertama tahapnya tuh pasti semua pasti pernah ngalamin yang dimana tuh kayak lu pacaran cuman mikirin lu berdua doang sama pacar lu, bener gak? Lu nggak mikirin dia punya keluarganya punya pemikiran apa tentang lu. Nah itu fase yang pertama tuh yang gue alamin. Gue ada di fase itu, gue nggak peduli, maksudnya gue cuman mau dia ada di dekat gue, tapi gue nggak pikirin keluarganya. Itu gue ngalamin pertama. Nah mulai di situ mau nggak mau kan mulai lanjut nih tahap selanjutnya, gue nganterin dia pulang ke rumah apa segala. Ini gue ceritain dulu runtutannya ya supaya lu bisa paham, maksudnya bisa share ke teman-teman untuk ngatasin rasa minder itulah. Nah mulai sekarang ke rumah dia nih, nganterin, mulai lihat nih apa pacar Arum, pacar Arum gitu kan, dia lihat. Habis itu dulu. Sebenarnya pacaran serius tuh berani nganterin pacar pulang sampai ke rumah. Nah itu gak dia. cuma sampai depan gang. Penting. Iya betul. Jadi itu ya gue lanjut ya. Itu tahap berikutnya gue nganterin dia. Di situ mulai keluarga lihat, oh nih pacarnya Arum ya kan. Responnya tentu pasti kan ngomongin, oh ini pacarnya. Oh ini kecil lagi, pendek gitu kan. Batak lagi kan gitu kan. Nah itu pasti itu ngalamin situ. Nah tapi gue sih ya maksudnya di situ udah mulai lah, maksudnya untuk mau mengenal keluarganya gitu kan. Dan dia juga begitu sebaliknya pun ke gue, ada tahapnya gitu kan, di tahap di situ gitu kan. Nah selanjutnya pas gue mulai kenal keluarganya, percaya atau nggak percaya juga ini gue cerita gitu, maksudnya ada mbah yang tapi sekarang udah almarhum sih. Itu orang yang termasuk sayang banget sama dia, ibarat kata anak kesayangan, cucu kesayangan lah ya kan. Mbahnya ini perhatian banget nih, jadi kalau gue datang, dari gue duduk di luar nih, dari gue berdiri nganterin dia di luar, lanjut ya dari teras dulu nih. Ini bener-bener terjadi gitu. Dan mulai dipanggil duduk, suruh duduk, mulai disuruh masuk ya kan. Udah mantep nih kan, udah masuk, mulai suruh kasih makan. Udah makan belum pacarnya? Apa Richard udah makan belum? Nah itu sih yang gue alamin. Gue nggak tahu kenapa yang itu kayak gue dengan sendirinya aja gitu. Maksudnya gue memberanikan diri bahwa ya ketika lu menjalani satu hubungan sama seseorang, ya dia punya keluarga gitu yang harus, ya itu mungkin lu sering denger lah, kalau lu mau cintain seseorang ya lu harus cintain keluarga juga gitu kan, harus mengenal gitu. Nah itu yang gue alamin sih, sampai pada akhirnya memang tuh tadi yang lu bilang bener kan, akhirnya kasih makan tuh tadi ya. Terus gue ngejalanin yang tadi lu bilang, lu tanya posisi di mana dia kerja, gue tuh enggak waktu itu ya kan. Tapi itu di masa yang tadi gue bilang, gue nggak peduli sebenarnya, maksudnya sama keluarganya ya bodo amat, orang gue pacaran sama dia, gue nggak peduli kan, belum ada tujuan apa segala macam juga. Sampai akhirnya memang mulailah untuk melamar. Sebenarnya kalau dibilang nggak ada pekerjaan sih, gue juga sebenarnya apa ya, berupaya lah untuk melamar segala macam di tengah-tengah kemalesan lah, namanya anak muda gitu kan, maksudnya masih ada fase-fase pengen main, masih pengen nongkrong apa segala, itu gue alami lah. Tapi memang selain gue dapet support penuh banget dari dia gitu kan, dia support gue untuk memotivasi segala macam, sampai akhirnya gue ya udah gitu, maksudnya apa adanya aja gitu sama keluarganya. Toh juga gini loh, gue beruntung dan gue bersyukur bahwa keluarga pacar gue ini ya kan, yang sekarang jadi istri gue, memang istilahnya tuh apa ya, memang orang yang takut Tuhan lah istilahnya, memang orang yang pelayanan, takut Tuhan. Puji Tuhannya gue mendapatkan apa namanya, keluarga baru yang bisa support gue di hal itu gitu. Jadi nggak yang gue terima, nggak yang penghakiman, nggak yang lu pacar lu nggak kerja gini, justru itu yang nggak gue dapet. Tapi ini gue nggak bisa sama ratain ya, karena memang ini case gue gitu. Ini gue share aja gitu. Jadi jangan ntar ngarepnya, ngarepnya, wih gue nggak usah kerja, santai aja gitu. Nah gue bersyukur dapet itu. Jadi memang pengertian tuh diberikan lah, maksudnya dari keluarga dia kan. Dan justru support juga keluarganya. Coba cari-cari apa di sini, kasih tahu ke dia. Jadi gue disupport banget lah. Sampai akhirnya memang ya gue terus fight aja gitu, walaupun memang dia yang tahu lah, maksudnya apa, Arum yang tahu gue tuh juga
penyakitnya malesan lah, mageran lah istilah kata. Gue kadang baru kerja sebentar udah nggak cocok, gue cabut. Sama. Nah itu yang gue alamin sih, makanya kita sama ya. Nah itu jadi di apa ya, di masa jatuh bangunnya itu sih gue tetap dapat dukungan lah intinya. Jadi nggak ngebuat gue apa ya, gue bersyukurnya gue nggak yang minder terlalu gimana gitu karena mendapatkan satu tekanan gitu kan. Itu sih, jadi gue pede-pede aja gitu karena itu tadi beruntungnya gue punya keluarga pacar yang gue pacarin ini support gue nggak jatuhnya nggak menghakimi ya, lah. jatuhnya nggak maki ya, tapi itu tadi mungkin nggak bisa disamain case gue gitu. Iya, tapi emang gini. Nah, dari pihak Arum nih. Nggak semua gampang kan menerima. Dan nggak semua bisa ngalamin itu, maksudnya gini loh, gue ngalamin itu pun gue juga maksudnya malu lah, maksudnya gue merendahkan diri gue banget lah. Sebenarnya gini, karena mungkin kenapa bisa pacar kita atau kamu ya dulu kamu bisa mengalami itu dulu, menurut aku kamu belum bisa dewasa. Iya. Ya, belum masuk ke fase dewasa untuk bisa memikirkan masa depan. Ya, karena hidup kamu udah sama aku, bukan kamu lagi gitu, tapi ada aku, ada keluarga aku Untuk ada keluarga, kedepannya. ada Ya. kamu, ada keluarga kamu gitu. Jadi orang akan dewasa itu ya berproses gitu. Jadi kita juga nggak bisa udah langsung bikin benteng nih, kayak lu males ya, gue juga nggak tahu, gue juga nggak diem kayak dia diem di rumah, gue nggak santai kok, gue kasih tahu dia kerja dong gitu, harus bisa kerja, coba ngelamar di sini, oke, dia nggak bisa di satu tempat, coba terus aja, makanya ikutin dulu gitu, nanti dia akan bisa dewasa sendiri. Kalau gue nggak tahu kalau kalian, mungkin ada juga kayak nggak kerja terus udah langsung ngebatasin dan bucin bukan budak cinta, karena gue udah cinta, bukan budak lagi, udah cinta gitu. Jadi gue mau saat gue bisa dewasa, dia juga bisa dewasa, dan kita bertumbuhnya tuh barengan gitu. Keluarga gimana dari keluarga pas tahu gitu? Ini dari sisi keluarga lu. Keluarga, Pasti kan ada omongan-omongan Iya, juga dong, ada tipis-tipis lah pasti. Iya pasti. Ngomongnya gimana? Ya gue bisa ngasih arahan ke keluarga gue sih. Jadi poinnya di sini sih. Jadi kalau misalnya yang poin yang gue dapet ada kerjasama. Iya. Ada kerjasama dari misalnya ya si cowok. Di sini kan posisinya Richard saat nggak kerja, mungkin Arun juga bisa memberikan pengertian ke keluarga lu gitu Rum. Karena kalau nggak ada pengertian dari lu, jadi penghakiman juga buat si Richard kan. Iya betul. Pasti dihakimi kan. Ngapain? Mungkin lebih kayak respon dari kamu. Iya, soalnya pasti orang tua gue sih ngomongnya udah yakin Richard gimana nggak kerja gitu. Ya gue bilang ya nanti kita akan berproses kok, dia akan mengerti gitu, dan gue temenin dia dalam fase itu gitu. Itu makanya tadi gue bilang karena ada support dari Arun juga. Oh ya, waktu itu Richard itu pelayanan. Nah itu, dan gue harus nerima, ya udah kan yang apa yang menurut orang tua gue menurut gue baik bagi orang tua gue, ya orang tua ikutin aja, cuman emang dikasih pesan-pesan aja. Ini ya guys, ini nggak berlaku untuk semua keluarga ya. Soalnya ya maksudnya setiap pacaran, setiap hubungan ada Orangnya beda, keluarganya beda. Ada jalan ceritanya masing-masing lah ya. Betul. Ini hanya gue berdua aja sih. Jadi sebenarnya gue di posisi lu saat itu sih bro, minder. Cepet dia. Gue makanya gue bilang gue sharing sama orang tuh lebih kayak supaya gue dapet sesuatu lah, makanya gue suka sharing. Gue saat ini tuh di rasa-rasa minder itu muncul parah gitu. Jomblo gue memang, tapi ya yang lu tau lah, di sana ada cewek kan. Makanya kalau ditanya, sebenarnya kan gue bilang tadi, gue tuh sebenarnya gampang kalau dapetin pacar dong mah gampang gitu kan. Iya. Cuman kan untuk menuju ke sana kan, nah itu yang gue takutin, tiba-tiba ngenalin ke keluarga, kamu kerjanya apa? Apa lu jawab? Apa lu jawab?
di situ sih posisi apa di titik minder itu yang muncul untuk meyakinkan. Tapi tadi gue gue baru ingat di situ waktu itu posisinya memang tadi gue pelayan aja sih, maksudnya apa ya, tapi bukan full timer apa segala gitu kan, cuman kayak emang gue ada di lingkup. Makanya itu tadi mungkin poinnya adalah poin plusnya buat gue ketika gue dapet keluarga yang maksudnya keluarga pacar gue yang memang pelayanan juga dan takut Tuhan juga, nggak hidup sembarangan lah intinya gitu. Dan di posisi gue juga memang pelayan, jadi ketemu memang sangat apa ya, sangat baik banget kalau misalkan tuh kita punya standar yang memang sama-sama takut Tuhan lah intinya. Jadi kita punya satu standar, kan beda kalau misal ya sepada. Jadi kayak misal kalau cuman kitanya doang nih ngeroh itu kan rohani misalkan, tapi keluarga pacar kita misalkan nggak serohani yang bukan serohani sih, gimana bahasanya, nggak mengerti kali, nggak mengenal ruang lingkup pelayanan. Oh iya betul, nggak jadi susah kan, nggak ketemu. Nah makanya ketika itu ya itu poin tersebut gue sih, jadi gue ketemunya begitu gitu, ketemu fasenya yang dimana sama-sama saling ngerti gitu. Tapi harus kerja sama sih, Harus bersama. kayak iya kalau jadi satu hubungan kerja sama, apalagi kalau mau masuk fase perkenalan nih, ini pacar gua mah, ini pacar gua mah, ya lu harusnya sebelum lu kenalin lu udah sharing dulu sama mami lu misalkan. Kalau gua kan tinggal nyokap ya, ya pacar gua begini, jadi pas kenal dia udah nggak nanya. Iya dulu masih ada bokap gua, jadi dulu bokap gua masih ras lah, kalau bisa jangan Batak lah gitu. Iya pernah ada lah kayak gitu. Cuman jadi di sebelum masuk ke fase tadi ada orang tua yang nanya pekerjaannya apa, harusnya gue udah ngobrol sama gue udah ngobrol. Jadi pas dia datang ya udah kayak kenal, udah nggak perlu lagi, nggak perlu disindir, jadi nggak disindir lagi ya. Nggak ada. Makanya itu perlu kerja sama yang Baik. baik. Soalnya disindir itu sakit loh. Lebih baik makanya kan makanya kan ada juga kan orang ngomongin langsung depan muka ya. Iya gitu. Dia nggak tahu Iya, tapi kalau kondisi nyokap gua, karena nyokap gua juga maksudnya orangnya bisa dibilang baik hati ya, jadi Baik banget. apa ya, kalau gua sharing ya walaupun ya itulah dulu karena emang yakin sama orang Batak gitu, tapi kan dia bukan Batak banget, dia nyokapnya yang Batak gitu. Terus dia campuran. Borja Jawa. Iya ini maaf ya bukannya ras ya. Oh berarti lu pejabat ya bro ya? Bukan apa ya? Peranakan Jawa Batak. Iya. Bukan menyinggung suku Enggak. Enggak ya, ini maksudnya kita cerita aja gitu. Jadi sebelum lu mengenalin aja lu cerita dulu, makanya sering ngobrol sama orang tua. Itu makanya penting kalau pacaran jangan cuma asik berdua aja, maksudnya kita harus cerita ke keluarga. Untuk keterbukaan lah itu. Kayaknya gue ya, kayaknya kalau di posisi gue ya, di posisi gue tuh gue doang yang cerita ke keluarga gue kayak begitu. Iya. Dari sono enggak. Ya, jadi minder gue tuh selalu muncul saat ya sebenarnya gaji nggak usah saat lagi duit naik, pasti pekerjaan yang gak tetap ini ya. Saat gaji UMR aja tuh sebenarnya minder, tau gak lu? Karena kan UMR tuh habis buat diri sendiri, tau gak? Itu sendiri. Gimana kalau nanti buat menghidupi dia gitu? Sebenarnya cuma gaji jadi karyawan doang juga nggak cukup amat sebenarnya. Makanya menurut gua kalau yang di sebelah sana tuh kayaknya sih nggak cerita, kayaknya nggak cerita. Itu sih mungkin bisa nambah nambah pengalaman gitu buat kita. Ya emang butuh bener-bener sih, maksudnya gini, bukan ngomong doang ketika lu janganlah, maksudnya ya mungkin pernah ngalamin fase kayak asik berdua gitu, tapi harus nentuin langkah selanjutnya gitu, maksudnya mau sampai kapan gitu kan. Nggak mungkin lu berdua aja nikah berdua, nggak mungkin kan, pasti kan ngelibatin keluarga gitu kan dari kedua belah pihak gitu. Nah di saat itulah dibutuhkan kerjasama dari dia cerita ke keluarga tentang gua, nah gua cerita tentang dia ke keluarga gua gitu. Tapi kan perlu perlu komunikasi yang baik lah. Jadi kan kita tadi udah ngomong ya, kayak temen lu ada yang udah yang pacaran lama tapi akhirnya menemukannya udah jadi gitu, akhirnya menikah lah gitu. Kalau buat teman-teman kita di luar sana yang udah pacaran nggak nikah, ada yang mau dibilangin nggak?
yang gue bisa bilang harus ambil Iya keputusan betul itu masalah. daripada ya kalau gue kan udah 5 tahun kayaknya harus ada keputusan supaya kita juga mau putus ya putus sekarang kan kita bisa ngejalanin lagi kan pacaran juga kan bukan sebulan 2 bulan Iya. setahun 2 tahun lagi sama yang lain mungkin apa mau ambil itu kita putusin menikah itu pilihan Dan memang masing-masing. lebih baik memutus gini loh, ketika lo mutusin nah nextnya mau gimana gitu, lebih baik di situ tuh finalnya daripada ketika lo masuk dalam suatu pernikahan pada akhirnya ntar lo nyesel, lo terkungkung dalam apa ya, kekecewaan gitu. Maksudnya ikut ternyata dia setelah gua nikah begini gitu. Nah itu sebenarnya harus diputusin selama lu ngejalanin pacaran itu, lu mau step berikutnya tuh lu akan konsekuensi lu akan tahu gitu, dan itu nggak bisa diputer kan. Pacaran bisa tanya indah-indah ya. Nah itu dia Iya. ya, 10 tahun pacaran bisa tanya indah-indah. nggak bisa jadi dari indah sampai udah nggak indah, ntar Iya. indah lagi balik lagi indah lagi kayak gitu aja sebenarnya, tergantung dari kita aja. Pacaran ngapain sih kan paling ya jalan nonton jalan Jadi, Nah itu kan mereka kayak buang-buang waktu aja. Nah kita juga nggak buang waktu dalam- sih. Jadi maksudnya itu kan Ya, proses mau ngapain gitu. Ya, itu Jangan proses mau kita ngisi mengenal. hari-hari, mau ngisi hari-hari ya sama teman aja kan kasihan gitu, ada yang mengharapkan lebih mungkin dari salah satu pihak kan. jodohnya lagi dijagain. Nah, Jagain orang. Takutnya jagain jodoh tapi orang. iya jadi gue mau bilang di vlogger ini gue menjalankan rumah tangga itu masih terus belajar. Iyalah. Jadi kalau orang bilang ada couples goal itu bukan, maksudnya kita masih belajar lah, tahap terus belajar, apalagi udah punya anak, wah udah beda lagi, udah jadi Iya. ibu jadi bapak. Itu yang gua kemarin WhatsApp si Arum kan dia bilang ada yang pada lagi rame tuh masalah couples goals. Dia bilang lu pada bahas-bahas couples goals, gue tuh paling gak setuju tuh sama istilah couple goals gitu. Ini kan lu lihat di bapak malu jadi couples goals daripada artis-artis yang gak lu kenal. Iya, Itu iya. maksud gua sih. Karena ketika ada satu yang ngecewain jadinya dirusak ya. Iya kan, couples lu artis kenal apa kagak lu nggak tahu aja perjuangannya gimana. Ya kan? Karena kan depan Beda depan ya? layar semuanya kan romantis. Nggak mungkin yang jelek-jelek kan mereka share kan. Ini kan lihat bapak lu couples goalsnya gimana, habis berantem terus bayan, habis berantem terus bayan ya kan. Tiba-tiba ada baru. Jadi kalau yang kita bahas tadi ya sebenarnya kalau pacaran komunikasinya sih bener ya. Ya misalnya kalau emang niat kalau pacaran udah lama tapi nggak ada tujuannya, kayaknya dipikirin lagi tujuannya mau kemana. Pacaran lama-lama ya memang tadi gue bilang tadi prosesnya ada yang beda-beda ya. 10 tahun tiba-tiba baru ketemu banyak kita nikah yuk. Kalau Arum sama Richard di pacaran tahun ketiga bukan komitmennya. Iya, tahun ketiga. Komitmennya 3. Tahun ketiga keluar komitmen itu yuk kita nikah gitu kan, beda-beda prosesnya. Untuk keluarga sama-sama lah, kerjasama. Yang cewek ngenalin cowoknya ke keluarganya, yang cowok ngenalin ceweknya ke keluarganya. Ya kalau satu doang nanti kerjasama penting lah, karena menikah kan Iya. Menyatukan dua keluarga. dua keluarga bukan cuma 2 orang gitu. Terima kasih teman-teman yang udah nonton episode kali ini dari awal sampai akhir. Kalau teman-teman dapat nilainya, teman-teman boleh share ke media sosial teman-teman. Terima kasih semuanya. God bless you. God bless.